Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran kita hari ini dengan judul Doktrin tentang Allah. Saudara sekalian, hari ini kita bicara tentang sebuah topik keberadaan Allah. Jika ada sebuah pertanyaan kepada kita, di manakah Allah? Bolehkah kita bertanya tentang di manakah Allah dan menguji keimanan seorang dengan pertanyaan seperti ini? Bagi saya, ketika orang bertanya tentang di manakah Allah, tentu kita harus bisa menjawab pertanyaan tersebut. Poin A, doktrin tentang Allah dalam dogmatika. Mengapa doktrin tentang Allah merupakan hal yang pertama yang harus dipelajari dalam kita mempelajari sebuah kebenaran? Pertanyaan yang kedua, mengapa kita perlu belajar tentang ilmu tentang Allah atau sebuah teologi? Secara sistematis, maka pengetahuan kita tentang Allah, tujuan dari kita mempelajari tentang Allah, mempelajari tentang sebuah teologi, ternyata bahwa ketika kita mempelajari tentang Allah, maka kita mengetahui sesuatu itu dari Allah, oleh Allah, melalui Allah, dan bagi Allah. Sebabnya mengapa penting bagian yang pertama mempelajari tentang doktrin, yaitu kita mempelajari tentang Allah. Saudara sekalian, apakah presuposisi, praanggapan? Kita harus mempunyai praanggapan tentang keberadaan Allah. Yang pertama, Allah ada. Keberadaan Allah bukan dalam ide, tetapi sebagai pribadi. Dapat kita lihat di dalam beberapa bagian firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 1, Mazmur 10 ayat 3 sampai 4, Mazmur 14 ayat 1, kemudian Mazmur 53 ayat 1, Injil Yohanes 7 ayat 17, dan Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ayat-ayat ini mengungkapkan bahwa Allah ada dan bukan dalam ide tetapi sebagai pribadi. Hal yang kedua, Allah telah menyatakan diri melalui penyataannya atau wahyu. Kita dapat menjumpai dan dapat menemukan tentang penyataan Allah ini melalui ciptaannya. Ketika kita melihat ciptaan, melihat pohon-pohonan, melihat segala sesuatu yang tumbuh, sepertinya kita katakan itu tumbuh dengan sendirinya, tetapi di balik semuanya itu Tuhanlah yang menciptakan. Hal yang kedua, di dalam sejarah, kita mengetahui sejarah bangsa Israel. Mengapa mereka ada, bagaimana mereka dituntun oleh Tuhan. Dari sejarah tersebut kita mengenal, kita mengetahui siapa yang menuntun mereka. Lalu yang ketiga tentang hati nurani. Kita mengenal Allah melalui hati nurani kita. Orang disadarkan ketika berbuat jahat, melakukan kesalahan, itu karena ada sesuatu yang menuduhnya. Hati nurani yang bekerja, yang menyadarkan orang, dan pada akhirnya mereka tahu bahwa Tuhan itu ada. Hal yang keempat, melalui Alkitab. Pasti dalam Alkitab banyak menulis tentang keberadaan Allah dan pekerjaan-pekerjaannya, dan itu tidak kita ragukan lagi. Dan yang terlebih penting, Allah menyatakan diri melalui Yesus Kristus. Terus sebabnya kita mengenal Allah. Kita mengenal Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menyatakan dirinya kepada kita. Hal yang ketiga, manusia diciptakan oleh Allah dengan kemampuan supaya dapat mengenal dan mengerti tentang Allah.
Saya percaya bahwa kita memahami konsep berpikir ketika kita melihat manusia atau kelebihan manusia dari makhluk lain. Manusia memiliki pikiran, manusia memiliki perasaan, dan manusia memiliki kehendak. Ketiga hal inilah yang membedakan kita dengan makhluk lain, sehingga manusia memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengerti tentang Allah. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang keempat, hanya dengan kuasa Roh Kudus manusia dapat mengenal Allah. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena memang sejak awal saya dan saudara diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi dalam perjalanan kehidupan manusia melakukan dosa, akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dan manusia tidak ada lagi yang dapat menolong. Keinginannya selalu berbuat jahat. Bagaimana dapat mengenal Allah kalau tidak ada Roh Kudus dalam dirinya? Dan peran Roh Kudus sangat penting dalam hal ini. Jika saya dan saudara mengenal Allah hari ini, itu karena Roh Kudus yang memberikan kemampuan, menyadarkan kita untuk kita mengenal Allah dengan sungguh. Poin yang ke B, yaitu teori sekuler tentang Allah. Berbicara tentang teori sekuler, berarti sesuatu yang memandang setiap konsep berpikir mereka tentang Allah. Yang pertama, deisme. Deisme memandang bahwa dunia ini adalah mekanisme yang bisa mengatur dirinya sendiri, dan Allah meninggalkannya segera setelah Ia menciptakannya dan membiarkannya berkembang sendiri. Itulah pandangan deisme terhadap Allah. Lalu pandangan kedua dari ateisme, penyangkalan akan kenyataan adanya Allah, itulah ateisme. Bagi mereka, Tuhan itu tidak ada. Mereka menyangkal kenyataannya bahwa Tuhan itu ada. Lalu yang ketiga, skeptisisme. Apa skeptisisme ini? Keraguan kenyataan akan adanya Allah, tidak percaya, skeptis, sikap ketidakpercayaan akan adanya Tuhan. Yang keempat, agnostisisme. Paham yang menyangkal bahwa Allah itu bisa dikenal atau dimengerti. Di paham ini mengatakan bahwa Allah itu tidak dapat dikenal atau tidak dimengerti. Kemudian yang kelima, pendapat dari panteisme. Panteisme mengatakan bahwa kepercayaan segala sesuatu adalah Allah. Dalam imanensi Allah adalah sedemikian rupa dalam ciptaannya, sehingga Ia tidak mungkin terpisahkan dari segala ciptaannya itu. Itulah pandangan panteisme. Lalu yang keenam, politisme. Paham yang mengakui ada banyak Allah. Dan bagi paham ini, bagi politisme ini, segala sesuatu bisa menjadi Allah bagi mereka. Lalu yang terakhir, monoteisme. Paham yang mengakui ada satu Allah. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan melihat tentang keberadaan Allah. Yang pertama, untuk mengetahui bahwa Allah itu ada, harus dibuktikan. Yang pertama, bukti dari Alkitab. Manusia memiliki kesadaran tentang keberadaan Allah. Dalam diri saya dan saudara, sudah ada kesadaran, sudah ada pikiran. Kesadaran itulah yang pada akhirnya membuat orang mencari Tuhan. Lalu apa tugas saya dan saudara sebagai orang Kristen? Tugas kita adalah menyadarkan
memberikan pengertian kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengerti tentang Allah atau yang masih ragu-ragu, bahwa kita harus menyatakan keberadaan Allah kepada mereka. Memang tugas kita hanya memberitakan. Roh Kuduslah yang menyadarkan mereka, sehingga orang berdosa memiliki pengetahuan tentang Allah ketika kita menyampaikan sesuatu hal yang penting kepada mereka. Saya pikir ini hal atau pokok yang penting untuk kita perlu pedalami dari pembelajaran ini. Lalu yang kedua, ada bentuk penyangkalan akan keberadaan Allah. Penyangkalan mutlak yang kita kenal atau pandangan dari ateis. Ateis teoritis atau sejati, mereka mengatakan penyangkalan kepada Tuhan karena proses pemikiran. Bagi mereka sulit diterima, pikiran mereka tidak bisa menerima. Dan mereka beranggapan, dan mereka punya teori seperti itu. Seperti yang tercatat juga dalam 1 Korintus 1 ayat 1, 2 Korintus pasal 4 ayat 4 sampai 5. Bagaimana orang-orang yang memiliki konsep pemikiran menyangkal akan adanya Tuhan. Lalu yang kedua, ateis praktis. Orang yang tak bertuhan dalam kehidupannya tidak mengindahkan Tuhan. Bagi mereka, sekalipun mereka mendapat ganjaran, kalau boleh saya katakan demikian, masalah yang berat, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Mazmur nomor 10 ayat 4, 14 ayat 1, Efesus pasal 2 ayat 12. Lalu poin yang ke-C, keberadaan Allah. Konsep-konsep kontemporer yang salah. Yang pertama, Allah yang imanen saja. Bagi orang yang memiliki konsep ini, Allah itu bagi mereka terbatas. Bagi mereka hanya imanen. Bagi mereka tidak memiliki sifat-sifat yang lain. Bagi mereka Allah yang imanen itu hanya berlaku dalam satu situasi tertentu saja. Berbeda dengan konsep yang kedua, Allah yang transenden. Bagi orang-orang yang memiliki konsep ini, Allah itu jauh. Allah itu tidak terjangkau, transenden. Sehingga mungkin bagi mereka kalau mau mendatangi Allah harus di satu tempat. Karena apa? Karena tidak menganut bahwa Allah itu hadir di segala tempat. Yang ketiga, konsep Allah yang terbatas. Mereka berpikir bahwa Allah itu seperti yang mereka pikirkan. Allah itu terbatas untuk menolong. Padahal yang kita ketahui, Allah itu sanggup menolong kita dalam situasi apapun. Yang keempat, Allah yang tidak berpribadi. Itu sebabnya penting untuk kita memperhatikan. Kita mengenal Allah, Dia berpribadi. Bagi konsep kontemporer, Allah itu tidak berpribadi, sehingga sulit bagi mereka mengetahuinya. Lalu yang kelima, Allah sebagai ide abstrak semata. Hanya sebuah ide abstrak, tidak nyata, tidak nampak, hanya sebuah ide. Itulah konsep-konsep kontemporer yang salah tentang Allah. Kemudian ketiga, argumentasi rasional tentang keberadaan Allah. Yang pertama, kita memperhatikan kosmologi atau sebab akibat. Apa yang dipaparkan dalam kosmologi? Keberadaan dunia memerlukan oknum tertinggi tidak terbatas yang menyebabkan keberadaannya itu. Setiap kejadian selalu ada sebabnya, yang juga pada gilirannya mempunyai sebab, dan seterusnya sampai pada sebab yang pertama, yaitu Allah.
Jadi kalau kita bicara tentang kosmologi, maka itu ada sebab akibat. Apa sebabnya? Karena ada akibat. Akibatnya apa? Sebabnya apa? Dan poin penting dalam pengertian kosmologi ini adalah tujuan akhir dari segala sesuatu yang ada itu kita memandang kepada Allah. Adanya bencana, adanya masalah, bukan proses yang kita lihat, tetapi tujuan akhir bahwa Allah ada di sana. Itulah kosmologi, sebab akibat. Hal yang kedua, teleologi. Apa itu teleologi? Teologi berasal dari akar kata Yunani telos yang berarti akhir, tujuan, dan maksud. Lalu logos berarti perkataan. Teleologi adalah ajaran yang menerangkan segala sesuatu dan segala kejadian menuju pada tujuan tertentu. Jadi ketika kita bicara tentang teleologi, maka ada sesuatu tujuan akhir, seperti saya katakan di awal tentang kosmologi. Digambarkan dengan analogi jam yang ditemukan di atas tanah. Tidak mungkin terjadi secara kebetulan saja. Ketika kita memahami konsep ini, pasti ada seorang ahli yang pintar yang membuat jam itu. Itulah konsep berpikir kita yang dibangun ketika melihat ada jam yang ditemukan di atas tanah. Begitu pula dengan semesta alam, dengan dunia ini. Diciptakan oleh seorang perencana agung, yaitu Allah sendiri. Poin yang kecil itu moral atau antropologis. Immanuel Kant mempertahankan argumen ini. Kesadaran manusia akan adanya kebaikan yang tertinggi, Allah adalah landasan kehidupan moral sebagai nilai transenden yang hanya dimiliki oleh Allah. Jadi Immanuel Kant, dia menekankan adanya kebaikan tertinggi. Allah adalah landasan dari semuanya itu. Kemudian ontologi, pandangan klasik yang diberikan oleh Anselmus. Dia mengatakan bahwa manusia mempunyai ide tentang adanya suatu keberadaan yang sempurna secara mutlak, maka yang mutlak itu harus ada. Itulah pandangan yang diberikan oleh Anselmus. Kemudian historis atau etnologis, itu bicara tentang adanya perasaan tentang yang ilahi yang bersifat universal dari sifat dasar manusia, sehingga mengharuskan akan adanya keberadaan yang maha tinggi. Jadi ada perasaan tentang yang ilahi sebagai sifat dasar manusia. Kita bicara tentang teosentris, di mana Tuhan sebagai pusat. Ada juga yang mengungkapkan bahwa Kristus sebagai pusat, kristosentris. Ada juga yang punya gambaran bahwa manusia sebagai pusat. Ketika kita bicara tentang etnologis, pendapat-pendapat inilah yang pada akhirnya ada dalam pemikiran manusia, sifat dasar manusia, sehingga mengharuskan adanya keberadaan yang maha tinggi tentang sesuatu yang menjadi pusat di dalam kehidupan manusia. Yang keempat, apakah alasan manusia menggunakan pendekatan rasional tadi untuk menemukan kebenaran Allah? Yang pertama, ditinjau dari secara teologis. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam proses perjalanan kehidupan manusia yang kita perhatikan dalam Alkitab, manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi secara teologis, konsep berpikir kita bahwa Tuhan tidak membiarkan manusia yang mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus, sehingga secara teologis kebenaran tentang Allah ini kita menemukan
bahwa sekalipun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Allah memberikan Yesus Kristus untuk menyelamatkan saya dan saudara. Hal yang kedua, secara alkitabiah, kita memiliki suara hati yang kadangkala menyentuh kita, menyadarkan kita. Tetapi suara hati ini terbatas. Alkitablah yang menjadi pokok penting yang mengajarkan tentang kebenaran Allah, sehingga pada akhirnya kita memahami keberadaan Allah dan kita mengakui bahwa Allah itu ada. Secara penginjilan, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa tidak mungkin lagi bisa melihat kebaikan Tuhan atau hidup yang kekal karena dosa yang memisahkan tanpa ada Kristus. Salib yang menjadi penyelamat bagi kita yang berdosa. Jurang yang memisahkan kita tadi. Karena Kristus, karena adanya penginjilan, orang yang sudah berbuat dosa akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Secara historis, konsep berpikir kita harus rasional. Berpikir secara rasional ini penting. Karena apa? Kalau kita tidak berpikir secara rasional, maka kita sulit memahami konsep. Maka kita sulit memahami tentang keberadaan Allah. Berpikir secara rasional membuat kita berpikir menjadi luas. Luas bukan berarti tidak bisa dikendalikan, tetapi pada akhirnya kita akan membuat keputusan yang menjadi lebih baik. Saudara sekalian, kita sampai kepada kesimpulan dan refleksi dari mata pembelajaran ini atau mata kuliah ini. Yohanes 1 ayat 18 berbicara, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Artinya bahwa saya dan saudara tidak memahami secara keseluruhan tentang Allah itu. Tetapi ketika kita ada di dalam Yesus Kristus, kita mengenal Allah karena dialah yang menyatakannya. Maka penting bagi kita hari ini dan punya pengetahuan, kesadaran penuh dan mengakui bahwa Tuhan itu ada dan Dia masih bekerja sampai hari ini. Pertanyaan penting, apakah saudara sudah mengenal Allah dengan benar? Kalau kita belum mengenal Allah dengan benar, maka kita harus menerima Yesus Kristus, mengenal Dia, baru pada akhirnya kita mengenal Allah dengan benar. Kiranya pembelajaran ini boleh memberkati kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat kita jelaskan. Dan yang terlebih penting, kita diberkati serta nama Tuhan dipermuliakan. Shalom.